Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Sebelum dilanjut, di-subscribe, like, dan komen channel ini. Untuk pelajaran mata pelajaran IPS kelas 8 dalam Sekolah Penggerak dan Kurikulum Merdeka, kita akan bahas di tema 2, kemajemukan masyarakat Indonesia. Dan di poin A sekarang, keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Dan kita akan lanjutkan materi kita. Sekarang kita akan bahas di poin 2, pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perdagangan antar pulau. Kita mulai di pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pemanfaatan lingkungan apa yang sudah dilakukan di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah menggunakan bahan alam untuk membuat suatu produksi atau memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai wisata? Pemanfaatan lingkungan sekitar adalah suatu bentuk kegiatan untuk menggunakan, mengambil, dan mengolah bahan atau potensi yang ada di lingkungan sekitar. Pemanfaatan ini dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah yang biasa dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi seperti hasil pertanian, sayur, beras, dan sebagainya. Barang mentah tersebut akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan demi menambah nilai jual. Pemanfaatan lingkungan sekitar untuk bidang jasa dapat dilihat pemanfaatan lingkungan sebagai tempat wisata, baik wisata edukasi, wisata religi, maupun rekreasi semata. Pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai tempat wisata memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar sebagai pengelola dan penyedia jasa lain seperti rumah singgah, rumah makan, ataupun penyewaan wahana. Namun, dalam pemanfaatan lingkungan sekitar, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kelestarian alam maupun lingkungan sekitar. Hal-hal yang harus dilakukan dalam memanfaatkan berbagai potensi di lingkungan sekitar. A. Menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip regenerasi. B. Mengambil segala bentuk potensi alam dengan memperhatikan analisis dampak lingkungan untuk generasi mendatang. C. Memprioritaskan kebutuhan saat ini dengan mengambil keputusan secara bijak. 3. Kita lanjut di ketiga. Bagaimana perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia? Setiap daerah memiliki komoditas masing-masing yang menjadi unggulan sehingga akan menyebabkan interaksi antara pulau dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap wilayah akan saling berinteraksi untuk mendapatkan komoditas sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik berupa barang ataupun jasa. Lalu, bagaimana proses perdagangan antara pulau dapat terlaksana dengan baik? Pada awal abad ke-16, di Pulau Jawa telah berkembang beberapa pusat perdagangan. Selain itu, di Indonesia bagian tengah maupun timur juga berkembang kerajaan dan pusat-pusat perdagangan. Perdagangan yang dilakukan telah meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Alat transportasi yang digunakan pada saat itu adalah kapal sederhana. Dengan demikian, perdagangan antar negara atau antar pulau
sudah dimulai sejak zaman nenek moyang kita. A. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga satu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. B. Tujuan perdagangan antar pulau. 1. Memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan perdagangan adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. 2. Memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai ke luar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksudkan adalah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. C. Faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Faktor pendorong. 1. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Perbedaan faktor produksi antara daerah satu dan yang lain mendorong perdagangan antar pulau. 2. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Manfaat perdagangan antar pulau. 1. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen. Perbedaan kandungan alam dan produk antar daerah akan menyebabkan perbedaan hasil produknya. Adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Manfaat yang kedua, meningkatkan produktivitas produsen. Meluasnya pemasaran produk akan menyebabkan permintaan atau pemesanan produk meningkat. Hal ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas produsen. Manfaat perdagangan antar pulau yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga akan memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan sebagainya. Terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Kiranya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.